Okay, so hi everyone, welcome to the intermediate class, and today we would like to learn about past progressive. Jadi pada pertemuan kali ini kita bakal mempelajari yang namanya tenses past progressive dan juga mempelajari bagaimana membedakan tenses past progressive dengan simple past itu, yang dimana teman-teman udah mempelajari simple past di kelas basic sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misal teman-teman lupa, tenang, kita bakal mempelajari dua-duanya itu. Oke, jadi ini ketika teman-teman yang perlu teman-teman ingat itu, ketika mendengar tenses yang ada pas-pasnya itu, teman-teman ingat itu mendeskripsikan kejadian yang terjadi di masa lampau itu. Jadi yang teman-teman lihat di sini itu yang namanya timeline tuh. Time itu waktu, line itu garis. Jadi timeline itu garis waktu itu kan. Di present itu ini indikator sekarang ini ya kan. Past itu indikator di masa lampau. Future di area sebelah kanan garis ini indikator yang di masa mendatang gitu. Jadi simple past atau past progressive itu dan past progressive itu kejadian yang terjadi di masa lampau itu. Sekarang kita langsung nyari contoh yang pemakaian past progressive. Contohnya gini langsung. I was skiing yesterday, contohnya gitu. Saya sedang bermain ski kemarin gitu. Jadi ini strukturnya ini subjek, kemudian was ini V2, kemudian skiing ini adalah V-ing, gitu kan. Contohnya lagi ini. My brother was studying. Kakak saya sedang belajar, misal kemarin was studying yesterday. Jadi ini my brother subjek, was ini V2, kemudian studying ini V-ing gitu kan. Contohnya lagi gini, we were swimming gitu. Kita sedang berenang gitu kan kemarin gitu kan. Subjek ini we, were itu V2. Kemudian swimming itu V-ing gitu kan. Gampang gitu kan. Strukturnya gampang. Children were playing yesterday misalnya gitu. Anak-anak sedang bermain kemarin gitu. Berarti children ini subjek, were itu V2, playing itu V-ing gitu. Jadi kalau menurut nota ini sebenarnya sama aja. Ini subjek, diikuti V2, kemudian diikuti V-ing gitu. Ini istilah lainnya ya, be verb ini kan gitu. Kemudian teman-teman perlu ingat itu kapan pakai was, kapan pakai were. Ketika subjeknya I, he, she, it itu was. Kemudian ketika subjeknya pakai they, we, you ini were. Ini nggak usah ingat, nggak masalah. Tapi teman-teman nanti kalau misal sering-sering baca-baca yang pakai simple past atau past progressive itu kalimatnya itu, nanti otomatis ingat sendiri gitu kan. Yang pakainya kapan pakai was, kapan pakai were itu. Oke, never mind. Sekarang, bagaimana kita membedakan pemakaian ketika simple past dan pemakaian ketika past progressive? Ini dijelaskan di sini. For a short past action, use simple past. Jadi pertama untuk mendeskripsikan kejadian yang berlangsung singkat di masa lampau itu, yang singkat itu dan di masa lampau itu kita pakainya simple past. Contohnya gini, ini hiraukan aja ini hiraukan dulu. A car hit me last night itu, sebuah mobil menabrak saya kemarin malam. Ini a car subject, hit ini V2 karena V1 V2-nya sama aja. Me last night itu keterangan waktunya gitu kan. Jadi karena ketika nabrak itu emang kejadiannya kan singkat itu kan duar udah nabrak gitu. Jadi nggak berlangsung lama gitu. Makanya kita pakai simple past karena short past action. Contoh lagi nih, I accidentally cut my finger last night itu. Jadi misal ketika memasak kita nggak sengaja terkilir gitu. Aku kebleset isinya kalau jawabnya itu. Jadi I accidentally ini subjek, kemudian cut ini V2, V1 V2 ini sama aja gitu, cut gitu kan. Last night ini keterangan waktunya gitu. Jadi itu aja itu. Jadi untuk short past action atau kejadian singkat itu pakainya simple past dulu. Kemudian for a long past action use simple past or the past progressive. Jadi untuk kejadian yang berlangsung lama di masa lampau, kita sebenarnya bisa pakai dua itu. Simple past atau bisa juga pakai past progressive. Ini tergantung selera yang teman-teman yang mana yang lebih merasa cocok gitu kan. Contohnya gini, I talked to my friend last night. Saya berbicara dengan teman saya kemarin malam gitu kan. Saya berbicara dengan teman saya kemarin malam. Bisa juga menggunakan past progressive gitu. I was talking to my friend last night gitu. Jadi saya sedang berbicara dengan teman saya kemarin malam. Ini penekanannya kepada prosesnya itu, waktunya berjalan lama gitu kan. Pakai progresif gitu. Jadi sama aja sebenarnya ini. Contohnya lagi ini. I walked my dog last night. Saya membawa anjing saya untuk berjalan-jalan kemarin malam gitu. Itu kan. Itu sebenarnya bisa dijadikan progresif gitu. Jadi bisa dijadikan I was walking my dog last night. Saya sedang membawa anjing saya untuk berjalan-jalan kemarin malam. Contohnya gini gitu.
I was walking my dog along the Mississippi River. Saya sedang membawa anjing saya untuk berjalan sepanjang sungai Mississippi itu. Itu karena kejadiannya berlangsung lama, makanya itu bisa pakai past progressive juga itu sebenarnya itu. Jadi ingat, untuk kejadian yang berlangsung lama, kita pakainya bisa pakai simple past atau bisa juga pakai past progressive itu. Dan untuk kejadian yang berlangsung singkat atau short past action, kita makainya simple past di sini itu. Oke, jadi singkat simple past. Untuk kejadian yang berlangsung lama, kita bisa pakai simple past atau past progressive itu. Oke, very good. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori kapan kita pemakaiannya lagi itu bisa dibagi menjadi 3 juga tuh. Jadi ini yang kasus pertama itu. Kasus pertama kita memakai past progressive itu untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi di masa lampau, misalnya pada 6.30 ini lampau kemarin itu kan. Kemudian berjalan itu dan berakhir di masa lampau juga itu. Dan sedang berjalan juga itu dan berakhir di masa lampau itu kan 7.30 kemarin malam juga itu. Jadi contoh kalimatnya gini. We were playing soccer last night. Kita sedang bermain sepak bola kemarin malam gitu kan. Were ini V2, kemudian playing ini V-ing gitu kan. Itu contoh pemakaian pertama itu. Pemakaian kedua adalah ketika ada dua kejadian yang sama-sama beriringan terjadi di masa lampau dan sama-sama endingnya juga di masa lampau. Contoh gini, she was watching TV. Cewek itu sedang menonton TV itu, ya kan kemarin malam itu. Dan he was cooking itu. Dia cowoknya itu sedang memasak gitu. Jadi si cewek dan cowok ini itu melakukan dua aktivitas secara bersama-sama itu, melakukan dua aktivitas yang berbeda secara bersama-sama gitu kan, dan selesainya itu juga bareng kan gitu. Makanya ketika dijadikan kalimat gitu, ini jadikan kalimat itu seperti ini, he was cooking while she was watching TV gitu kan. Cowok itu sedang memasak sementara itu si cewek itu sedang menonton TV gitu. So two action happening in the same time in the past itu. Dua kejadian yang berlangsung di masa lampau dan beriringan gitu. Dan kasus ketiga itu ketika ada kejadian pertama dan ada kejadian dua itu. Contohnya gini, pada 6.30 sampai 7.15 ini I was reading gitu. Kemudian pada jam 7.15 kemarin malam itu listriknya mati, the power went out itu. Jadi kalau yang ada ing-ingnya di sini itu posisinya itu menunjukkan kejadian pertama gitu. Dan ini pasti kejadian keduanya itu. Dan ingat, kalau biasanya kalau ada ing-ingnya, kalau ada campur gini, ing-nya itu kejadian pertama. Dan yang simple past kayak gini nih, the power went out ini kan simple past nih. Ini kejadian keduanya. Contohnya lagi nih, ketika jadi kalau ini jadikan kalimat I was reading when the power went out ini kan. Jadi ini adalah kejadian pertamanya, I was reading karena ada ing-nya ini. When the power went out, kejadian keduanya itu. Jadi selain teman-teman mengetahui ini yang mana kejadian satu, yang mana kejadian dua dengan mengerti kalimat ini, bisa juga melihat struktur yang ini. Kalau ada ing-nya ini berarti ini kejadian pertama. Contohnya lagi ini. When the phone rang, he was taking a bath gitu kan. Dia ketika teleponnya berbunyi pada saat itu dia sedang mandi. Jadi ini karena ada ing-nya dari strukturnya dulu, ini berarti kejadian pertamanya karena ada ing. Kemudian ini kejadian keduanya, the phone rang gitu. Ya. Jadi ketika teman artikan juga kalimatnya ini penuh, pasti teman juga pasti tahu ini kejadian pertama, ini kejadian keduanya itu. Oke. So I think that's all. And remember, like ketika untuk kejadian singkat, for short action kita pakainya simple past. For long past action, kejadian yang berlangsung lama itu bisa pakai past progressive, bisa juga memakai simple past itu. So I think that's all from me today. And for your next test, I would like you to do example number 2 here, yeah, and then I would like you to do example 3. And also example 4 here. Okay, so I want you like to do 3 exercises there. So let me know if you have any problems and see you in the class then. So I think that's all from me today. Thank you very much. See you in the next class. Goodbye.